paling sabar menunggu kami berita-berita dari Polda Metro Jaya ini, khususnya yang menyangkut SP3 klien kami Rismon Hasilwan Senibar. Oke, maaf lama sekali yang menunggu, tapi memang kami juga menunggu di dalam. Jadi hari ini setidaknya dari saya ada 4 yang mau saya jelaskan ke saudara-saudara sekalian ya. Karena kami sudah positif seperti kami katakan kemarin, sudah finalisasi, dan hari ini secara mantap kami sudah pegang ya surat katakanlah tentang SP3-nya. Begitu juga rekan-rekan sudah pegang. Pertama adalah bahwa SP3 dari proses 3 Maret sampai kemarin tanggal 14 sudah mengeluarkan SP3 untuk proses mekanisme atau restoratif justice untuk klien kami Rismon Hasilwan Senibar. Jadi tanggalnya adalah tanggal 14. Jadi saya bacakan ya. Penghentian penyidikan, menghentikan penyidikan terhadap tersangka Rismon Hasilwan Senibar dari 3 laporan. Saya nggak perlu baca karena panjang. Kemudian di halaman terakhir yang intinya itu ya tanggal 14 ya. Kemudian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2026, ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku penyidik Dr. Imanuddin SH, SIK MH, Komisaris Besar Polisi. Jadi secara resmi rekan-rekan bahwa sejak tanggal 14 kemarin, berarti 2 hari lalu, sudah resmilah rekan kami atau klien kami Rismon Hasilwan Senibar sudah mendapatkan SP3 dari 4 laporan yang sebelumnya. Jadi jelasnya itu ya. Itu yang perlu dijelaskan kepada rekan-rekan. Kemudian yang menyangkut hal itu adalah ada hal yang perlu kami informasikan juga, yaitu nanti kalau ada pertanyaan boleh, tapi kami jelaskan dulu ada 4 poin. Bahwa yang berkaitan dengan mekanisme restoratif justice yang diajukan oleh klien kami Rismon Hasilwan Senibar hampir 3 minggu lalu pernah juga mengajukan permohonan informasi publik di KIP Pusat. Dan pada tanggal 9 kemarin kami sudah cabut itu. Kami sudah cabut permohonan itu. Permohonan itu adalah menyangkut Pak Gibran Raka Buming Raka tentang yang masalah administrasinya di Dikdasmen, dan itu secara resmi pada tanggal 9 kemarin juga sudah dicabut dan sudah ada keputusannya juga yang seperti yang saya pegang ini. Saya bacakan: menetapkan menerima permohonan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Ketiga, memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi publik nomor perkara 042 dan seterusnya. Jadi itu 2 poin. Kemudian masih ada 2 poin lagi dari saya biar tuntas, karena Anda juga sudah menunggu saya lama. Poin ketiga adalah saya sampaikan, nanti rekanku Andi akan menambahkan barangkali ya. Rekan-rekan sekalian, begitu keluar SP3 yang diajukan oleh klien kami Rismon Hasilwan Senibar, di kalangan masyarakat ini khususnya advokat yang pernah mendampingi Rismon Hasilwan Senibar atau pengacara yang pernah mendampingi Rismon Hasilwan Senibar tapi sudah diputus kuasanya, sering berkata-kata atau berkuar-kuar di televisi untuk menyudutkan dia, bahkan menghina dia,
bahkan membuka segala sesuatu informasi tentang Rismon. Saya mau sampaikan, siapapun advokat tersebut harus wajib menjaga rahasia mantan klien. Saya sebut saja ada 2 ketentuan yang harus diperhatikan oleh saya sebut rekan-rekan tersebut agar tidak sembarangan lagi membicarakan klien kami Rismon Hasiholayan Sianipar sejak diterimanya SP3 ini. Jika itu dilakukan, kami akan lakukan tindakan melaporkan ke Dewan Kehormatan. Pertama, aturan yang harus diikuti oleh katakanlah bekas pengacara atau bekas advokat Rismon Hasiholayan Sianipar. Saya tidak sebut namanya, tapi merasa karena kami pantau di media dimanapun itu banyak sekali mencaci, membuli, merendahkan dan sebagainya. Perhatikan, jika Anda masih merasa advokat, perhatikan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 khususnya pasal 19. Wajib menjaga rahasia klien dan mantan klien. Kedua, berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 pasal 4 huruf H menyatakan hal yang sama. Jadi rekan-rekan itu sekalian, 3 hal itulah yang saya sampaikan bahwa hari ini sebenarnya kami umumkan resmi bahwa klien kami Rismon Hasiholayan Sianipar sudah memegang SP3 dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik adalah Kamnek Unit 5 khususnya. Pertanggal 14 kemarin, jangan lupa bukan hari ini ya, pertanggal 14 kemarin sudah keluar SP3 untuk klien kami Rismon Hasiholayan Sianipar. Nah, yang kedua adalah mengenai tadi Dikdasmen yang pernah juga diajukan oleh rekan klien kami sudah dicabut tanggal 9 April kemarin. Ya, jadi semua itu berkaitan dengan restoratif justice atau mekanisme keadilan restoratif yang dilakukan, yang diajukan oleh klien kami Rismon Hasiholayan Sianipar. Jadi itu adalah tugas untuk menetralisasi semua hal yang menyangkut Solo dan menyangkut juga Pak Wakil Presiden kita. Jadi itulah tanggung jawab moral yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Rismon Hasiholayan Sianipar. Jadi bukan semata-mata perintah dari perjanjian itu, tapi tanggung jawab moral dia. Bahkan di luar itu pun dia lakukan untuk menyelesaikan secara hati nurani, apalagi begitu baiknya Pak Jokowi mau menerima permohonan maaf dari klien kami Rismon Hasiholayan Sianipar, begitu juga baiknya hati Pak Wakil Presiden kita Pak Gibran Rakabuming Raka. Oke, yang ketiga tadi para advokat tolong perhatikan, jika Anda masih merasa advokat officium domine, perhatikan kode etik advokat, jangan menyebut-nyebut nama klien saya lagi. Kami akan proses Anda secara Dewan Kehormatan. Siapapun Anda, organisasi manapun Anda. Kebetulan saya salah satu pengurus Peradi juga. Jadi mohon ya, mengerti yang merasa advokat, merasa berpendidikan, yang merasa gelarnya bla bla bla, tapi tidak mengerti undang-undang advokat. Ini perlu saya tegaskan kembali. Ya, saya kira itu poinnya dari saya, bahwa pertanggal 14 kemarin resmi klien kami Rismon Hasiholayan Sianipar telah mendapat SP3 dari Polda Metro Jaya. Saya kira itu poin penting, 3 hal dari saya, dan selanjutnya rekan Andi menambahkan. Silakan. Ya, saya sedikit saja. Oh ya. Tidak. Ya, jadi saya sebagai perwakilan ya dari relawan Jokowi dan pendukung Jokowi, memang kita ini mengikuti terus ya, memantau terus ya, dan sampai mendapatkan SP3-nya Rismon. Yang jelas pertama kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polda Metro Jaya yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang begitu banyak, yang begitu sangat melelahkan, sehingga ini dapat mendapatkan SP3 ini. Yang jelas adalah kita semua melihat bahwasanya step ke depan sudah berjalan ya. Ya, saudara Roy Suryo, saudara Tifa ya, dan dari klaster 1 ya, Anda selalu mengatakan bahwasanya tidak akan terbit SP3,
ya, RJ-nya ditolak dan sebagainya. Sudah, Anda jangan berhalusinasi lagi, jangan bermimpi lagi, persiapkanlah ya semua evidence yang Anda punya untuk bertarung nanti di pengadilan. Ya. Kami semua relawan Pak Jokowi dan juga ya, para pendukung Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia akan memantau terus, akan memonitor terus sampai ke pengadilan untuk itu. Ya, biar bagaimanapun, Roy, ini sudah terbukti apa yang Anda omongkan itu adalah halusinasi Anda belaka. Oke, nanti kita ketemu di pengadilan selanjutnya. Saya rasa demikian. Udah bisa tidur nyenyak, Bang.